kayak gitu, ada orang Yahudi yang percaya Yesus. Tadi kan saya sudah sebutkan, orang Yahudi yang percaya Kristus itu di bawah pimpinan gereja Yerusalem, di bawah pimpinan Rasul Yakobus, saudara Kristus. Murid-murid Yesus saja orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi berarti dengan Yudaisme itu berbeda kan? Berbeda. Nah, jadi kalau yang disebut dengan fakta dan sejarah yang disinggung-singgung oleh siapa tadi, Elia, itu kan fakta-fakta menurut kalangan mereka. Ya, contoh yang paling gampang yang bisa saya sampaikan sekarang. Contoh sisa-sisa firman Allah di dalam kitab mereka. Di dalam kitab mereka ada yang disebut dengan Ulangan 6 ayat 4, berbunyi begini. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Sebenarnya Yesus itu dibaptis atau disunat ya? Karena kita pernah baca ada yang dibaptis, ada yang disunat, dan itu kayaknya lumayan banyak yang kontroversial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagi para pemirsa yang akan menyaksikan kajian ini, saya ingin memberikan disclaimer bahwa kajian-kajian ini kami buat dikarenakan atau dengan tujuan untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saripudin, panggilannya Sincan. Saya orang Jakarta asli kok. Yang tadi sama kayak Kodon dibilang, bapak saya NU, ibu saya Muhammadiyah. Saya juga kalau saya Islam asli. Cuma begini kok, setelah saya belajar kristologi, kalau di Islam itu, saya pengen minta penjelasan dari Kodondi gimana caranya saya kasih pengertian ke keluarga atau ke orang-orang saya ini yang ini. Kalau di kita itu megang Bible itu kayaknya haram kok. Jangankan baca gitu loh. Jadi bilangnya lu baca Quran dulu. Kalau lu baca, kenapa lu baca kitab orang? Lu harusnya baca dulu Al-Quran gitu loh kok. Jadi pertanyaan saya, tolong kok dikasih saya penjelasan gimana cara saya untuk menjelaskan ke keluarga saya, terutama keluarga saya terdekat dan saudara-saudara saya, agar saya bisa menjelaskan baca kitab itu bagaimana, nggak haram atau kayak gimana. Tolong dikasih hadisnya atau apa segala macam. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai, mau jawab atau saya? Baik. Jadi saya pernah bertandang ke rumah seorang Kiai Haji Idrus Ramli, ya, tahu ya? Tahu ya, Kiai Haji Idrus Ramli. Saya juga menanyakan hal yang sama yang ditanyakan oleh saudara Sincan tadi kepada Kiai Haji Idrus Ramli. Yai, saya ini belajar kristologi, ya, hukumnya bagaimana kalau dalam Islam? Kiai Haji Idrus Ramli menjawab, oh ini fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu artinya kalau sudah ada yang belajar, ya sudah, tidak perlu semuanya belajar. Tidak perlu semua umat Islam belajar kristologi. Yang sudah mempelajari ya sudah silakan. Tetapi masih ada pandangan memang dari beberapa ulama kita bahwa kalau kita belajar kitabnya orang lain itu haram. Pandangan itu tidak salah, ya. Pandangan itu tidak salah. Memang untuk muslim yang Islamnya sendiri juga masih belajar, jangan belajar kitab orang lain dulu, perkuat dulu akidah kita, ya. Tetapi kalau insya Allah kalau kita sudah punya ilmunya di dalam Islam, kita belajar kristologi boleh, diperbolehkan. Tetapi fardu kifayah, ya, bukan fardu ain. Jadi bukan untuk semua muslim, tapi untuk muslim-muslim yang sudah belajar Islamnya sudah bagus, akidahnya sudah mantap, belajar Bible tidak masalah. Pegang Bible bukan haram, nggak haram. Emang ada dalilnya pegang Bible haram?
Enggak. Ya, ya memang ada ulama-ulama yang mengatakan seperti itu. Tetapi itu memang nasihat yang bagus. Karena kalau Islamnya belum kuat, ya jangan belajar kitab orang lain gitu. Belajar dulu Islamnya yang kuat, gitu ya. Nah, ada satu lagi begini. Ada sebuah hadis, memang Nabi menerima tamu beberapa orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini mempertanyakan, ya, sebuah pertanyaan kepada Nabi. Kemudian Nabi menjawabnya dengan menyuruh salah seorang sahabat untuk mengambil gulungan-gulungan yang disebut dengan gulungan-gulungan Taurat. Oke, diperlihatkan kepada orang-orang Yahudi itu. Orang-orang Yahudi itu membaca, habis baca apa? Nangis orang Yahudinya. Jadi pertanyaan mereka dijawab oleh gulungan-gulungan Taurat yang disimpan oleh sahabat. Jadi dibenarkan oleh gulungan Taurat itu pertanyaan mereka dan mereka menangis, menerima gitu. Jadi artinya apa? Sahabat-sahabat ada yang diperbolehkan menyimpan gulungan-gulungan kitab mereka, tetapi juga ada pesan dari Nabi, jangan kamu menerima 100% pesan di dalam gulungan mereka atau kitab mereka. Tetapi jangan juga kamu menolak 100%. Karena apa? Karena bisa saja di dalamnya masih ada sisa-sisa kebenaran atau sisa-sisa firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh yang paling gampang yang bisa saya sampaikan sekarang. Contoh sisa-sisa firman Allah di dalam kitab mereka. Di dalam kitab mereka ada yang disebut dengan Ulangan 6 ayat 4 berbunyi begini. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Kita pasti sering dengar dong, mungkin tiap hari juga kita baca kali ya. Kul huwallahu ahad. Nah, itu artinya paralel. Artinya kurang lebih sama. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ehad, ahad. Ahad, ehad. Itu paralel. Sama ya. Bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu memang bahasa yang disebut sebagai bahasa serumpun gitu, sebagai bahasa Semitik. Ya, sama-sama keturunan daripada Sem, salah satu anak daripada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ada pesan yang masih berasal dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab mereka yang kita bisa lihat dikonfirmasi oleh Quran. Ya, contohnya itu tadi salah satunya. Kemudian juga ada di Perjanjian Baru kalau kita baca di Markus 12 ayat 29 yang disebut dengan Nabi Yesus Kristus. Nabi Yesus itu mengulang pesan daripada yang tadi saya baca. Mengulang pesan siapa? Pesan itu adalah pesan dari Nabi Musa alaihissalam. Diulang oleh Yesus Kristus alaihissalam. Bahwa ditanya Yesusnya, apa hukum yang terutama? Dijawab, hukum yang terutama adalah apa? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Sama dengan yang kita baca ya. Kul huwallahu ahad. Pesannya sama. Jadi itu contoh yang bisa saya sampaikan. Pesan kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab mereka, juga di dalam Al-Qur'an. Tetapi kita harus memandang Bible ini tidak boleh 100% menerima, juga tidak boleh 100% menolak. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Kalau ada pertanyaan lagi yang lain silakan. Silakan jadi. Assalamualaikum. Begini nak ya, yang memulai itu sepertinya agama sebelah. Mereka itu mengadakan kristenisasi, mbak buku-buku. Untuk itu ya, bila umat Islam diserang oleh Bible dan umat Islam tidak bisa membalasnya kecuali dengan Bible itu juga, maka mempelajari Bible itu adalah wajib. Ya, jika umat Islam diserang oleh bom dan umat Islam tidak bisa membalasnya kecuali dengan bom itu juga, maka belajar membuat bom itu wajib. Demikian dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Baik, pada para hadirin, jika ingin bertanya silahkan angkat tangan agar mic diberikan. Dari yang akhwat, monggo untuk memberikan pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berdiri. Saya Hartono dari Logic Muslim. Oke. Begitu ya. Sorry ya kok, ini pertanyaannya agak mendasar dan mungkin agak jorok ya. Logic Muslim. Depok. Oh iya Pak Suri. Oh nggak usah ya? Ya. Oke. Udah terpansos. Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan Kodondi mohon maaf ya. Ini mungkin agak sedikit nyeleneh pertanyaannya. Ya, ada dua pertanyaan sebenarnya sih. Yang pertama itu sebenarnya Yesus itu dibaptis atau disunat ya? Karena kita pernah baca ada yang dibaptis, ada yang disunat dan itu kayaknya lumayan banyak yang kontroversial. Terus yang kedua kok sebenarnya apa sih yang disebut dengan Injil Barnabas? Karena waktu itu saya pernah ngulik-ngulik itu, kata di Injil Barnabas itu ada yang menyebutkan bahwa itu adalah yang menyebutkan ada kabar tentang Rasulullah. Ya, sekian aja kok. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saya menjawab ada pesan dari Yai mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emat Tauhid ini nak ya dibangun dengan pondasi keimanan dan ketakwaan yang kuat ya. Jadi tidak boleh kayak organisasi dan kristolog yang lainnya. Untuk itu aturannya apabila ada yang ceramah seperti atasan itu harus didengarkan. Tidak boleh berbicara sendiri-sendiri dan tidak boleh mengadakan kegiatan sendiri. Jadi agar husu, agar tawatu. Jadi karena itu mendengarkan itu bagian daripada ibadah juga. Jadi kalau bisa WA-nya itu tidak menerima telepon, tidak menelpon, kecuali mencatat ya. Saya kadang-kadang WA itu bukan WA, tetapi mencatat. Tadi apa yang dikatakan Ustadz Dondi ini saya catat. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu agar saya tidak lupa karena saya catat dulu. Biar nanti enak, kecuali catat. Jadi nanti untuk selanjutnya itu agar hikmat, maka yang bagian tugas ini harus sesuai dengan tugasnya, gitu. Namanya hikmat pelayanan ya. Jadi jangan merasa rendah sampean jika sampean melayani umat, melayani kami, melayani semua. Yang bagian yang bagian konsumsi, sukseskan dengan konsumsi. Yang bagian panitia shooting, itu sukseskan bagian shooting. Begitu disiplin ya, harus disiplin. Karena itu ajaran Rasulullah. Demikian, untuk sementara, monggo dilanjutkan. Baik, saya coba menjawab tadi ya 2 pertanyaan. Mohon yang mau ngobrol bisa di luar pintu mungkin ya, supaya kita tidak melihat orang ngobrol di belakang, supaya bisa sama-sama memperhatikan apa yang ditanya. Tadi saudara Tono dari Logic Muslim ya katanya? Wih, ya benar. Masa, nggak usah diulang ya? Enggak. Cukup sekali aja. Pertanyaan yang pertama tadi, apakah Yesus dibaptis atau disunat gitu ya? Kalau berdasarkan Bible ya, Yesus dibaptis juga, disunat juga. Kita bisa mengkonfirmasi hal tersebut karena Nabi Isa atau Yesus itu adalah orang Yahudi. Ya. Di dalam Yahudi memang ada tradisi yang namanya baptis. Juga ada tradisi yang disebut dengan sunat. Sunat pada usia 8 hari, dibaptis itu dikatakan untuk menyucikan dari dosa. Ya. Menyucikan dari dosa. Kalau kita mau lihat daripada ibadah kita umat Islam sekarang, kita mengenal yang namanya mandi besar, ya, mandi besar. Nah, kurang lebih sebenarnya baptis Yahudi itu yang menyucikan dari dosa itu sama atau paralel dengan mandi besar di dalam Islam, ya. Jadi baptisnya itu mandi besar sebenarnya. Cuman kan mungkin karena di Arab Saudi pada zaman dulu juga air susah, kalau baptis itu kan benar-benar tenggelam di dalam air.
jadi diganti dengan mandi besar, gitu ya. Kalau yang disunat, karena memang Yesus juga adalah bagian dari bangsa Yahudi yang mengikuti daripada milah Ibrahim, makanya Yesus disunat. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, tadi ditanyakan Injil Barnabas. Oke. Saya ingin mengajak nih ya, saudara-saudara kita di ruangan ini, baik yang Ivan maupun yang Ahwat, jangan sebut kitab mereka dengan sebutan Injil. Oke? Kenapa? Karena yang disebut dengan Injil yang dimaksud oleh Quran itu sebenarnya adalah wahyu yang diterima Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju ya? Setuju? Jadi kalau yang disebut dengan Injil sudah jelas hanya satu. Cuman satu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam yang ditujukan kepada Bani Israel pada zaman itu. Nah, kalau kita lihat Bible, di dalam Bible ada yang disebut dengan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa. Jadi kita jangan sebut Injil, sebutnya Gospel, gitu ya, Gospel aja. Nah, kalau tadi yang ditanyakan Gospel Barnabas itu sebenarnya ada 3. Nah, kalau yang teman-teman sering dengar mungkin nanti yang ketiga nih, bukan yang pertama. Kalau yang pertama itu disebut sebagai Epistle of Barnabas. Ditulis kira-kira tahun 70 sampai 130 Masehi. Ya, ini juga sudah tidak ada aslinya. Yang di belakang ada yang ngobrol ya? Ya? Yang ngobrol mungkin jangan di ruangan sini ya. Yang kedua, tadi setelah Epistle of Barnabas, yang kedua disebut dengan Gospel Acts of Barnabas. Acts of Barnabas ini ditulis kira-kira di abad ke-5. Ya, ini juga tidak ada hubungannya dengan yang tadi mungkin ditanyain. Yang ketiga yang disebut dengan Gospel of Barnabas itu adalah salinan-salinan, ada 2 salinan yang ada di Itali dan di Spanyol, ditulis dalam bahasa Itali dan Spanyol. Itu tolong jangan dipakai sebagai dalil atau jangan dipakai sebagai referensi. Kenapa? Karena di dalam Gospel yang saya maksud yang ketiga itu, di situ disebutkan bahwa yang Al-Masih bukan Isa, yang Al-Masih ternyata Nabi Muhammad. Nah, jadi kan sudah tidak sesuai dengan akidah kita. Karena tidak sesuai, jangan dipakai, gitu ya, yang Gospel of Barnabas itu. Walaupun disebutkan nanti akan ada yang datang bernama Ahmad atau Nabi Muhammad, tapi itu jangan dipakai. Karena itu tidak dikonfirmasi sebagai sumber dokumen Islam. Oke, pertanyaannya gitu ya, apa jawabannya gitu ya? Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Silakan kalau ada lagi. Oke, baik, terima kasih Koh Doni atas jawabannya. Silakan teman-teman hadirin jika ingin bertanya kembali, silahkan mengacungkan tangan. Silakan duduk belakang Pak. Ini aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim, ingin bertanya. Saya juga sering mendengar ceramah bahwasanya para misioner ini melakukan misi mereka pemurtatan itu rata-rata atau kebanyakan ketika terjadinya suatu bencana. Setelah terjadi bencana mereka masuk. Jadi pertanyaannya, apakah kita ini umat Islam udah ada nggak usaha kita? Jadi ketika terjadi bencana itu kita ada wanti-wanti. Ini nanti mereka nih bakal masuk ini. Atau kita melakukan usaha memang ketika bencana itu terjadi, selain yang tadi kita mencegah mereka gitu. Apakah itu dibenarkan perbuatan seperti itu? Jadi sekian dari saya. Baik, kalau ada bencana mereka juga masuk ya memberikan bantuan-bantuan ya. Bisa berupa bantuan pangan, berupa bantuan pakaian, juga dengan bantuan perumahan sederhana atau sementara gitu ya.
Pertanyaannya apa tadi? Apakah kita boleh menolak? Melarang. Oke. Jadi nggak perlu dilarang, kalau mereka memberi bantuan nggak perlu dilarang. Namanya bantuan terima aja, asal bantuannya bukan makanan yang diharamkan dalam Islam. Itu penting ya. Mau bantuan makanan apa, makanan boleh, pakaian boleh, perumahan juga boleh, boleh saja kita boleh terima. Tetapi di dalam kita menerima bantuan tersebut, kita lihat apakah setelah menerima atau memberikan bantuan itu, terus kemudian mereka mengajak kita ikut kebaktian mereka, menyanyi-nyanyi dengan akidah mereka, nah itu yang kita boleh tolak. Kalau bantuannya kita boleh terima selama tidak diharamkan dalam agama kita. Jelas ya? Kalau misalnya setelah mereka memberi bantuan, terus kemudian mereka membuat kebaktian di tempat bencana dengan nyanyian-nyanyian dari mereka, kita boleh menolak. Kita boleh tidak ikut ajakan mereka, itu boleh. Kita boleh gitu ya. Selama itu tidak sesuai dengan akidah kita, kita boleh menolak. Tapi kalau mereka mengirimkan bantuan yang memang diperlukan, kita nggak usah larang, kita terima aja. Jelas ya? Nah biasanya kalau dulu bencana, mereka paling duluan datang. Duluan datang langsung kasih bantuan. Belakangan kalau ada bencana, mereka datangnya belakangan. Ya, jadi setelah umat Islam datang, udah kasih bantuan, udah istilahnya sudah hampir recovery, baru mereka datang belakangan. Nah, pada waktu mereka datang belakangan itu, nanti di situ mereka membagi-bagikan sesuatu, kemudian baru mereka mengajak kita untuk istilahnya apa ya, penghiburan gitulah. Nanti ada penghiburan, ada kebaktian, yang akhirnya kita diajak-ajak nyanyi. Nah, itu yang bahaya. Itu yang kita harus tolak. Kalau hanya masalah pakaian, makanan kita boleh terima. Oke? Yang lain mungkin silakan. Baik, mungkin dari kalangan yang akhwat jika ingin bertanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa sekarang? Jam mana itu? Jam Malaysia ya? Jadi kan kalau kita ingin belajar tentang Kristologi itu kita perlu mempelajari kitab orang Kristen. Sedangkan Kristen itu kan terbagi lagi, Katolik kitabnya sekian-sekian, Protestan kitabnya juga terbagi lagi sekian-sekian banyaknya, Ortodoks begitu pula dengan Ethiopia. Terus tadi sesuai dengan penjelasan Ustadz, kitab mereka itu sudah ada modifikasinya. Jadi kalau kita mau belajar kitab mereka itu, Bible, kita perlu mempelajari yang mana? Yang paling mudah dibeli aja. Ya, yang paling gampang dibeli itu yang Protestan. Tapi kan maksudnya apakah kitab mereka itu sudah sama kalau kita mempelajari atau tiap ininya itu ada perbedaan? Tiap apa? Tiap pembagian Kristennya tadi itu. Tiap apa? Tiap pembagian agamanya tadi kan ada Kristen Katolik, Protestan, Ortodoks, dan Ethiopia. Sebenarnya 66 kitab yang ada di dalam kitab Protestan itu isinya dengan yang 66 kitab di dalam Katolik sama isinya. Isinya sama, hanya yang di Katolik ada tambahan kitab-kitab yang disebut dengan kitab Deuterokanonika. Tambahan-tambahan kitab itu yang ditolak oleh Kristen gitu. Ya. Jadi kalau yang di Kristen 7 kitab di dalam Katolik itu ditolak. Namanya kitab-kitab mereka anggap sebagai kitab apokrifa atau kitab yang tidak diketahui siapa yang menulis gitu. Jadi yang 66 kitab di dalam Protestan isinya dengan 66 yang di dalam Katolik sama. Cuman yang Katolik 66 tambah lagi 7. Sedangkan yang Katolik nanti menolak 3 lagi yang dari Ortodok. Yang Ortodok nanti menolak, dari Katolik menolak Ortodok 5. Dari Ortodok nanti menolak yang Ethiopia 3. Jadi yang paling banyak Ethiopia, ditolak 3 di Ortodok, ditolak 5 di Katolik. Yang Katolik ditolak 7 oleh Protestan. Tapi kalau mempelajari boleh dimulai dari yang Protestan dulu. Karena yang Protestan itu yang paling banyak beredar gitu ya. Baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri itu kebanyakan juga yang Protestan yang beredar. Nanti kalau yang Katolik ada tambahan Deuterokanonika
itu boleh langkah selanjutnya. Gitu. Oke. Terima kasih Ustadz. Ada lagi langsung pertanyaan dari mbaknya? Kalau mau tanya silakan langsung. Yang Ahwat ada lagi? Siapa? Ingin tanyakan? Yang lain silakan. Ada yang mau tanya? Iya, David udah sunat belum kemarin? Belum ya? Nanti saya kasih nomor telepon, janjian ya. Di Bogor kan Cibinong kan, nggak jauh. Nanti Ustadznya juga di Bogor juga. Nanti janjian sunat di tempat aja ya, di rumah Quran aja ya. Jadi nggak usah kemana-mana ya. Ya, nanti saya baru ingat David ini kemarin mau sunat di Masjid At-Taibin belum terlaksana kan ya. Jadi nanti Ustadznya kita kirim ke rumah Quran aja ya. Bersiap-siap aja. Nanti sama siapa teman kemarin yang sadat bareng, Tommy ya. Baik. Oke, ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Mungkin saya mau nanya kok. Oke. Buat memperkuatkan tadi sebagai dasar pijakan kita belajar Bible, itu pertama adalah yang Bible Protestan dulu. Nah, sebenarnya ada nggak sih sumber referensi tambahan gitu dari mungkin penulis-penulis Islam buat teman-teman sekalian, referensi apa buat belajar kristologi di awal-awal gitu kok? Ya, kalau di awal-awal, kalau kita belajar dari sumber literasi orang Islam, nanti ketahuan banget ininya, ketahuan banget kita istilahnya mengkritiknya itu dari kacamata kita. Oke? Kalau saya nggak pakai ilmu seperti itu, kalau saya pakai ilmu Tai Chi. Jadi saya pakai ilmu menggunakan dokumen dan literasi dari kalangan mereka sendiri untuk mengkritik konsep mereka sendiri. Dan itu tidak sedikit, itu banyak sekali. Oke? Dari Bible-nya sendiri, kemudian dari tulisan-tulisan orang Kristen, orang-orang Kristen yang dianggap sama mereka liberal, itu banyak sekali yang mengkritik konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya, dan juga mengkritik Bible mereka sendiri. Itu banyak. Ya, jadi kalau misalnya mau pertama kali belajar, yang pertama kali dipelajari itu adalah paling tidak adalah kitabnya, sejarah daripada kitabnya. Yang kedua baru konsep ketuhanannya, ya, baru nanti seterusnya ada perpecahan, nubuat dan segala macam. Tapi kalau kita mau belajar dari sejarah penyusunan kitab mereka sendiri, baca buku The Five Gospel, ya, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita juga sudah ada terjemahannya bahasa Indonesia. Nah, itu di buku itu diceritakan asal mula penyusunan kitab mereka. Nah, itu sangat-sangat representatif kalau untuk mula-mula belajar. Oke, yang lain silakan kalau ada. Oke, baik. Silakan para hadirin jika ingin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya tentang Ghazul Fikri, yang misalkan dari pemikiran-pemikiran dari film atau film budaya-budaya Barat, apakah itu termasuk perlakuan dari misionaris yang dilakukan lewat film atau budaya Barat? Terima kasih. Baik, film-film yang berasal dari Barat itu memang ditengarai banyak sekali pesan-pesan dari kalangan yang memang berusaha untuk menjatuhkan Islam. Itu banyak. Jadi film-film yang dari Barat, kalau misalnya kita lihat nih ya, contoh nih, kalian pernah lihat dan patung Liberty yang di Amerika kan? Pernah lihat kan? Pernah dong? Pernah naik ke atas ya? Oh belum. Oh, jualan teh botol di bawahnya. Keren ya berarti ya, udah pernah ke sana ya. Ada yang tahu nggak tuh sebenarnya siapa yang di patung itu, siapa sebenarnya? Yang digambarkan dalam patung itu siapa? Dewi? Dewi siapa?
Maria. Bukan. Ada yang tahu nggak siapa kira-kira? Dewi siapa? Bukan. Ada yang tahu? Dewi Yunani. Dewi Yunani siapa? Siapa namanya? Ada yang tahu? Hah? Itu sebenarnya gambaran Dewi Semiramis. Ada yang pernah dengar Dewi Semiramis? Dewi Semiramis itu adalah ibu, sebenarnya apa ya kalau boleh dibilang tuh konsep Trinitas yang pertama kali itu ya, yang dari Babilonia. Jadi ada Namrus, pernah dengar? Ada Semiramis, kemudian ada Tamus. Ya, jadi Semiramis ini adalah istri sekaligus apa ya? Istri tapi si Namrus ini udah meninggal. Jadi Semiramis ini hamil karena dia apa istilahnya? Hamil secara ajaib gitulah. Setelah dia melihat daun, kemudian dia hamil punya anak Tamus. Itu adalah konsep Trinitas yang pertama kali ada di dunia. Nah, ya nanti diceritakan bagaimana. Mungkin tidak persis sama dengan konsep Trinitas yang di Kristen sekarang, tetapi itu adalah konsep Trinitas yang pertama kali ada di dunia, dari Babilonia, dari Tamus, Semiramis, Namrus. Nah, kalau kita melihat film-film seperti yang tadi ditanya ya, itu memang ada hubungannya. Boleh dikatakan mungkin tidak terlihat mencolok, tetapi kalau kita lihat film misalnya, ada apa? Santa Claus. Pernah dengar dong? Tahu dong Santa Claus dong? Ada nggak Santa Claus di Bible? Nggak ada. Ada nggak pohon Natal di Bible? Nggak ada juga. Ada nggak Natalan 25 Desember di Bible? Nggak ada juga. Tetapi kenapa itu dimasukkan ke dalam film-film? Jadi seolah-olah itu sudah menjadi bagian daripada tradisi hidup orang Barat. Gitu. Ya, nanti kita yang sering menonton kita jadi seolah-olah seperti di dalam tanda kutip itu dipaksa untuk menerima tradisi mereka. Nanti kalau misalnya kita kerja, kebetulan majikan kita orang Kristen, terus kemudian kita di dalam pekerjaan kita diminta untuk menggunakan atribut-atribut Natal. Oh ini kan cuma Natalan, ini kan cuma tradisi gitu-gitu. Cuma suruh pakai atribut-atribut gitu, kita nggak nolak, sudah mencederai akidah kita berarti. Nah ya, jadi kalau ibu-ibu misalnya punya anak atau yang bekerja di tempat saudara kita yang Nasrani, hati-hati. Atribut-atribut itu kelihatannya hanya seperti hal-hal sepele, tetapi di baliknya itu ada makna-makna penyembahan kepada pagan, ya, tahu pagan ya, penyembahan kepada dewa-dewa. Oke, semoga menjawab pertanyaan ya. Di dalam film hati-hati, ada pesan-pesan dari orang-orang kafir yang jauh sebelumnya dimasukkan ke dalam film untuk merusak akidah kita. Makanya orang-orang tua yang punya anak nonton film harus disaring gitu. Apa yang boleh ditonton, apa yang tidak boleh ditonton. Baik, selanjutnya. Ngaji cerdas mau nanya? Ngaji Baik, cerdas. sebelum lanjut nanti yang bertanya ada hadiah tumbler set. Jadi Ngaji cerdas kalau nggak nanya silahkan suruh pulang bertanya. aja. Oh nggak mau pakai. Ini pertanyaannya penting banget ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kok ini kan kita kembali ke materi, bukan malam Natal. Jadi ada kata-kata Natalnya. Jadi setiap tahun biasanya polemik itu muncul kan, antara boleh nggak mengucapkan ucapan selamat Natal ataukah ada ucapan lain yang tidak menyinggung saudara-saudara kita gitu kan, gitu. Mungkin Kodondi punya pengalaman atau supaya mungkin di luaran sana tidak menjual akidahnya. Mungkin karena atasannya beda agama akhirnya mau mengucapkan itu. Sedangkan itu kan akidah kok. Mungkin itu yang ingin ditanyakan. Saya punya banyak teman deket, sahabat malah ya. Istilahnya sahabat yang karena saya anak motor nih, anak celup ceritanya nih. Anak klub ya. Jadi kita sering kan ya motoran bareng ya. Motoran bareng, nah ini temen Nasrani gitu kan.
kalau lagi Natalan gitu gimana gitu, kita nggak ngasih ucapan selamat nanti sangkain kita nggak care gitu sama mereka kan. Yang paling gampang buat saya, buat kelihatan care tapi tidak merusak akidah kita, gimana caranya? Saya ngasih ucapan selamatnya gimana? Bro, selamat liburan ya. Selesai ya? Selesai. Bro, selamat liburan ya. Oh, udah selesai kan? Mereka merayakan liburan, kita juga lagi liburan kan? Saya tidak mengucapkan selamat hari Natal, saya juga tidak mengucapkan selamat merayakan hari Natal. Saya cuma bilang, bro selamat liburan ya. Ustaz, kira-kira melanggar akidah nggak? Enggak. Tapi kan kita care sama mereka juga. Kelihatan gitu care-nya, tapi tidak merusak akidah kita. Gitu. Kurang puas? Nggak ada. Nggak ada tanggal lahir Yesus. Afwan, ada yang ketinggalan. Kodondi dan mungkin teman-teman yang lain yang agamanya dulu Nasrani gitu ya. Sebenarnya dari umat mengharapkan nggak sih ucapan itu gitu loh? Gitu. Pada saat itu? Iya, pada hari 25 Desember. Kalau ngelihat daripada tradisi ya, tradisi kan namanya orang selalu ingin dihormati, ingin dihargai gitulah. Ya mereka kalau dikasih ucapan itu pasti senang. Saya juga dulu kalau dikasih ucapan selamat dari orang Islam pada waktu saya masih Kristen, saya juga senang. Kalau dikatakan mengharapkan atau tidak, nggak begitu mengharapkan, tapi kalau diucapin pasti senang. Nah gitu aja, jujur aja, gitu ya. Jadi kalau dikatakan apakah kita mengharapkan gitu mereka mengucapkan selamat, kalau ini contoh, kalau tadi saya kasih contoh kan dengan sahabat motoran. Kalau teman bisnis gimana? Nah kalau teman bisnis kan pasti ada rasa tidak enak kan, apalagi sama atasan. Dulu atasan saya juga Kristen, tapi karena saya masih Kristen nggak masalah. Waktu saya masuk Islam dia udah bukan atasan saya gitu, jadi nggak masalah gitu. Tapi gimana caranya? Ya sudah, yang paling gampang itu tadi, kepada atasan, Pak selamat liburan ya, selesai. Kita tidak merusak akidah kita kan? Ya? Boleh ada ini nggak? Saya ada pengalaman itu. Boleh sampaikan nggak? Jadi waktu dulu saya kerja di suatu perusahaan, samping saya itu orang Kristiani. Setelah pas masuk tanggal 26 Desember, saya bilang sama teman saya itu namanya Mbak Lia. Mbak Lia, saya nggak bisa mengucapkan selamat atau selamat hari rayanya Mbak Lia gitu. Karena ajaran saya tidak membolehkan gitu. Tapi saya menghormati apa yang Mbak Lia rayakan gitu. Jadi saya nggak akan ganggu. Setidaknya saya senang kalau Mbak Lia senang, itu aja sih. Gitu. Jadi terus akhirnya dia bilang, oh nggak apa-apa kok Pul, karena di keluarga gue juga ada orang-orang yang non Muslim, mereka juga datang ke rumah gue tanpa mengucapkan itu gitu. Gitu aja kok, makasih. Siap. Nah sebenarnya kan gini, nanti ada orang yang bilang gini, apa sih? Apa istilahnya salahnya orang cuma ucapan selamat Natal doang gitu ya? Apa sih salahnya gitu? Terus kalau kita balikin, terus apa sih salahnya kalau cuma ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Salahnya di mana? Cuman kalimat doang, ya kan? Dibalikin, nah kita balikinnya gitu aja gitu loh. Mau nggak mereka suruh mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Cuman kalimat. Tentu saja kan nggak mau, karena itu kan akidah mereka kan, keyakinan mereka. Begitu juga dengan kita gitu. Ya. Kok izin kok satu lagi kok, mumpung lagi ucapan-ucapan. Jadi gini kok, ini penting Sorry, banget. hadiah lu bilang aja. Enggak, ini penting kok. Saya sekarang ini serius ini. Jadi sekarang saya sering sambutan kok. Jadi saya kalau sambutan itu kan ada ini agak menyimpang sebenarnya, tapi nggak apa-apa saya bertanya, penting banget soalnya buat saya. Jadi kalau saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan. Nah itu gimana kok hukumnya kok? Saya selalu mengucapkan itu kok, soalnya kan yang datang itu bukannya cuma orang Islam kok. Nah, gimana kok? Sebaiknya, apakah saya salah atau gimana? Sebaiknya kalau mengucapkan salam kepada sekelompok orang
yang mana ada sebagian muslim, sebagian tidak muslim, dan sebagian yang non muslim ini kita tidak tahu dia agamanya apa, mau Kristen, Hindu, Buddha. Sebaiknya kita ucapkan salamnya tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terhadap saudara-saudara muslim, dan salam sejahtera kepada saudara-saudara yang non muslim. Udah cukup, nggak usah pakai nama budaya segala macam. Nggak usah, gitu aja. Pokoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terhadap saudara-saudara muslim, dan salam sejahtera kepada saudara yang non muslim. Udah selesai. Itu merusak akidah nggak? Enggak. Oke, dapat hadiah dong. Wes. Ya. Sampai akhirnya saya santi sih begitu kok. Nah buat apa? Menghormati dengan salam sejahtera kan juga menghormati. Gitu. Kan saya nanya. Lo pegang Bible Arab ngomong itu nggak apa-apa. Silakan Baik, yang lain. terima kasih. Dari Ahwat mungkin yang nanya dari tadi sini mulu dapat hadiah terus nih. Dapat hadiah lo nanya lo katanya. Oh boleh. Nah ini Ustadz Arfan nanya nih. Alhamdulillah ditambahin Ustaz. Gimana? Sangat penting itu Pak. Ya baik, di sini aku don dia nambahin ya terkait dengan ucapan tadi ya, dan memang ini menjadi polemik. Saya juga per hari ini mungkin kalau dihitung udah puluhan yang nanya ke saya karena sudah capek jawab Hom Swastiastu, nama budaya salam kebajikan misalnya seperti itu. Al-Fakir saya itu mengajar di Universitas Trisakti. Guru-guru besar di sana, salah satu misalnya rektornya itu banyak yang non-Islam. Cara saya berdakwah adalah tidak kemudian serta-merta langsung melarang. Saya kemudian membaca dan melihat fatwa ulama Al-Azhar Mesir. Di Al-Azhar Mesir itu mereka adalah golongan yang berakidah Asy'ariyah, Maturidiyah, yang dimana mereka itu setiap hari Natal Dewan Fatwa Al-Azhar itu mengirimkan ucapan selamat kepada orang-orang Nasrani. Apa dalilnya? Ada. Tapi pahami dulu baik-baik ini, kalau sebelum ini salah paham ini bahaya, nanti boleh menghalalkan jadinya gitu. Beliau mengatakan bahwa la yanhakumullahu 'anil ladzina amanu, tidak dilarang orang-orang mukmin itu berbuat baik kepada orang-orang yang bukan non-Islam atau ahli kitab. Nah, mengucapkan selamat menurut mereka, siapa mereka ini? Syekh Ali Jum'ah, Syekh Asy'arawi dan seterusnya ya, mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal kepada kaum ahli kitab itu adalah perbuatan yang baik, maka boleh-boleh saja. Tapi ada catatannya nih, kalau mengucapkan itu atas dasar jabatan bukan atas dasar pribadi dan punya kepentingan besar di situ, maka tidak heran kalau teman-teman melihat alumni Madinah. Misalnya kalau kita melihat beberapa presiden partai ya yang lulusan gitu LC gelarnya gitu kan, tapi masih mengucapkan salam seperti itu, dia berdalilkan seperti ini. Tetapi tetap kalau saya pribadi mengambil pendapat yang pertama. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram itu juga sudah jelas. Di antara yang halal dan yang haram itu ada yang syubhat. Faman waqa'a fis syubhat faqad waqa'a fil haram. Siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, sesungguhnya dia sudah masuk karena yang haram. Nah, hal-hal seperti ini dihindari karena masih diperdebatkan, pilih yang selamat. Maka sebisa mungkin pilih tidak mengucapkan. Tapi kalau terpaksa dalam kondisi tadi sebagai gubernur misalnya, dia kan harus hadir di mana? Di acara peresmian gereja misalnya, ya. Apalagi presiden misalnya, kan nggak boleh mengatasnamakan Islam saja seperti itu ya. Dia harus mengucapkan itu dalam keadaan bukan sebagai diri pribadi atas nama, tapi atas nama jabatan. Kira-kira begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz Arfa atas tambahannya. Oh ya, jadi hadiahnya nih buat santri yang nanya, bukan bapak-bapak. Jadi biar buat santrinya semangat nih.
Silakan santri yang ahwat atau yang ikhwat, langsung semangat, memang mantap. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ko Dondi. Kemarin aku sempat merhatiin statement yang perdebatan antara Ko Dondi dengan temannya Elia Miron di channelnya Dr. Richard. Terus sebelumnya aku sempat cari tentang si Elia tuh kan perkataan si Mbak Elia Miron itu. Dia bilang kan, oh Mas, dia laki. Oh. Kan kata dia tuh di salah satu statementnya dia bilang kalau Yesus disalib itu kan udah jelas, ada sejarahnya bagi mereka. Tapi kalau di kita kan Nabi Isa diangkat ke langit itu kan cuma ada di Al-Quran tuh. Ada nggak sih kok sejarahnya ya dari para sejarawan gitu, kalau ada bukti-buktinya kalau Nabi Isa itu diangkat ke langit, bukan cuma siang diserupai itu buat disalib itu. Baik. Nah, jadi kalau yang disebut dengan fakta dan sejarah yang disinggung-singgung oleh siapa tadi, Elia, itu kan fakta-fakta menurut kalangan mereka, ya, fakta-fakta menurut kalangan kekristenan sendiri. Sedangkan ahli-ahli perjanjian baru aja sudah ngomong, penulis gospel aja nggak tahu siapa, penulis gospel aja bukan saksi mata langsung, penulis gospel aja bukan orang yang tidak kenal dengan saksi mata langsung. Artinya orang-orang itu orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus yang menulis-menulis itu ya. Orang-orang yang tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, orang-orang yang tidak pernah ngopi bareng Yesus gitu. Jadi penulis yang untuk 4 gospel yang menceritakan tentang Yesus disalib, kemudian bangkit di hari ketiga itu aja nggak tahu siapa gitu. Oke. Kalau Elia nanti bilang ada catatan-catatan sejarah misalnya di Josephus Flavius gitu. Itu aja sudah terbukti bahwa itu adalah pekerjaan orang Kristen di abad ke-4 atau ke-5. Itu udah tambahan-tambahan mereka sendiri gitu. Nah, terus orang-orang yang menulis itu yang jauh setelah Yesus, itu kan orang-orang yang bukan saksi mata semuanya, bukan saksi mata langsung. Oke. Sekarang kalau kita bandingkan dengan data di dalam Islam. Data di dalam Islam selain kita membaca daripada Quran, kita juga membaca daripada hadis, kita juga bisa membaca daripada sirah nabawiyah. Ahli-ahli sejarah ini juga mereka juga bisa mempertanggungjawabkan dong apa yang mereka tulis. Hadis itu kan ada ilmunya. Hadis kalau dia sanadnya sampai kepada Rasulullah, perawinya jelas, tidak ada celah di situ, hadis itu mendapatkan predikat sahih misalnya. Ada nggak sistem seperti itu di dalam Bible atau di dalam literasi mereka? Atau di dalam sistem sumber dokumen mereka yang seperti itu? Tidak ada sama sekali. Jadi jauh banget kalau dibandingkan antara Bible dengan hadis sahih kita. Itu aja jauh, apalagi dengan Quran. Nah, sekarang Quran, kita orang Islam sudah memahami, sudah meyakini bahwa itu adalah murni firman Allah, ya. Bisa dibuktikan nggak? Bisa. Dibuktikannya dari mana? Dari hal-hal ayat-ayat yang terkandung di dalam Quran yang sudah terbukti oleh sains zaman sekarang. Kalau kita mau bilang 100% Quran firman Allah tapi hanya klaim sepihak, itu masih tidak bisa digunakan sebagai sebagai dasar yang bisa diterima oleh semua orang. Tetapi kalau ada orang yang non-Islam, malah dia yang membuktikan ayat-ayat di dalam Quran secara sains yang sudah berlaku pada zaman sekarang, mungkin dibuktikannya mungkin 50 tahun yang lalu, mungkin 100 tahun yang lalu, mungkin 200 tahun yang lalu. Terbuktinya setelah ratusan tahun setelah Quran ditulis. Dan yang membuktikan bukan orang Islam lagi. Gimana dong? Gitu. Jadi itu yang bisa saya pakai. Kenapa Quran yang dikatakan Quran pasti benar? Karena yang membuktikan malah bukan orang Islam, di luar Islam malah. Kalau di Kristen terbalik, mereka bilang ini fakta Kristen, yang nulis gak jelas siapa. Giliran ada sejarah di luar Kristen, ternyata dirubah oleh Kristen. Malah orang liberalnya sendiri bilang, yang menulis ini aja gak tahu siapa, bukan saksi mata, bukan orang yang kenal saksi mata, gitu kira-kira. Ya, jadi kalau mau
perbandingkan, mau diadu gitu istilahnya, literasinya Islam dan Kristen, berani kita. Ya, dengan data-data yang empiris kita berani. Oke, nanti saya bisa buktikan Flavius itu beneran nggak tuh nulis itu. Ada gitu orang Yahudi yang percaya dengan Mesias yang sudah datang gitu? Ya nggak ada gitu loh. Oke, gitu ya. Semoga menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Baik, silakan teman-teman. Ada yang ingin tanyakan? Oke, tadi Ahwat ada yang ngacung, ada yang angkat tangan. Jam 8:05. Bukan tadi ya, bukan tadi. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ayo, jangan malu-malu. Oke, silakan. Oh, mantap nih. Ada hadiah baru banyak nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Kodondi ingin bertanya tentang ideologi Kristen ini yang ingin memurtadkan orang Islam atau yang apa tuh atau menghancurkan orang Islam. Apakah ada ideologi atau pemikiran-pemikiran selain Kristenologi ini yang ingin menghancurkan Islam selain Kristenologi? Maksudnya gimana? Kurang jelas ya? Maksudnya ini kan Kodondi kan sering membahas tentang ideologi Kristenologi yang ingin memurtadkan orang Islam kan. Nah, di antaranya itu adalah orientalis atau misionis. Nah, apakah ada selain ideologi atau pemikiran-pemikiran yang selain itu yang ingin menghancurkan Islam atau memurtadkan orang-orang Islam? Nah. Selain misionaris dan orientalis. Yeah. Islam liberal ya? Hah? Islam liberal malah lebih parah loh, hati-hati loh. Kita juga mungkin harus hati-hati. ini kok maksudnya agama lain selain Kristen mungkin gitu ya, yang ingin memurtadkan Islam. Agama lain. Kalau agama lain yang ingin menghancurkan Islam dari dalam, setahu saya sih ya cuman Kristen ya. Ya kalau Yahudi itu agendanya beda. Yahudi agendanya bukan memurtadkan satu-satu begitu di lapangan. Tapi kalau Yahudi menggunakan cara-cara menciptakan golongan atau kelompok tertentu yang nanti dianggap Islam, tapi sebenarnya juga malah menghancurkan Islam juga dari dalam. Ya, contohnya kita tahulah. Perlu nggak dibahas di sini? Hah? Nanti kalau buat ini kan bisa berbahaya juga malah. Atau nggak usah lah. Nanti itu bahasan internal aja lah, ya. Justru yang harus kita perhatikan, yang harus kita waspadai itu justru malah kalangan Islam yang liberal. Itu yang berbahaya. Juga nanti ada golongan-golongan yang disebut dengan pluralisme. Nanti ada lagi sekulerisme. Nanti ada lagi liberalisme. Itu yang menjadi musuh Islam juga gitu. Nanti kalau ada orang Islam ya, ngakunya Islam, kiai, haji, tapi ngomong di depan umum, semua agama itu sama. Gimana? Apa kita mau iya aja? Nah, itu yang harus hati-hati ya. Justru itu yang berbahaya. Apa benar semua agama sama? Kalau semua agama sama, kenapa mereka nggak masuk Islam aja? Gitu ya. Jadi yang harus kita pegang benar-benar itu akidahnya tuh sebagai akidah Muslim yang mau dibilang radikal silakan. Radikal itu memang harus sampai ke akarnya gitu. Bukan berarti radikal kita terus melakukan tindakan-tindakan teroris yang dilarang negara gitu, bukan. Nanti kalau ada yang bilang begini, Islam agama yang paling benar, setuju nggak? Setuju? Gimana Dad? Islam agama yang paling benar, gimana Dad? Salah itu. Hah? Salah kok. Yang benar gimana? Islam agama yang benar. Oh, beda ya. Islam agama yang paling benar sama Islam agama yang benar itu beda. Kalau bilang Islam agama yang paling benar, berarti yang lain ada yang benar. Kita yang paling benar. Beda loh. Kalau Islam yang benar, ya cuman Islam yang benar, yang lain salah. Kita harus berani bilang salah kalau kita orang Islam. Gitu. Kalau di dalam hal akidah,
kita sebagai muslim, kita harus berani ngomong Islam yang benar. Jangan bilang Islam yang paling benar. Kalau Islam yang paling benar berarti yang lain ada yang benar, kita yang paling benar. Jangan bilang begitu. Sebagai muslim kita harus berani ngomong Islam itu yang benar. Kalau nggak begitu ngapain jadi muslim gitu. Ya. Oke. Cukup? Yang lain ada yang mau tanya? Cukup? Mungkin sebelum cukup ya. Sebelum sholat kita kan butuh waktu juga untuk wudhu ya. Baik, kalau gitu saya serahkan kembali ke moderator. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya buat adik-adik semua yang sudah hadir di sini, ikhwan, akhwat, atas perhatiannya. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini tidak sia-sia ya. Walaupun kita mungkin kesannya ngobrol, tapi jangan sampai pembicaraan kita ini hanya sampai di kuping kita saja. Kita juga harus bisa tanamkan di dalam hati kita supaya kita semakin kuat akidahnya ya dari upaya-upaya pemurtatan. Baik, kalau begitu saya serahkan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Koh Dondi atas pemaparannya yang sangat gamblang ya, yang buat kita semua yang hadir di sini menjadi menambah ilmu dan ketakwaan bisa dibilang. Nah, oke, kita akan pending kegiatan ini untuk sholat maghrib berjamaah. Nanti setelah sholat maghrib ada kajian sanad Al-Fatihah. Jadi diharapkan teman-teman setelah sholat maghrib jangan langsung bubar, tapi tetap stay di ruangan ini untuk sanad Al-Fatihah tersebut. Oke, kita pending dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya tutup. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhoh. Parfum dengan aroma Hajar Aswad, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya.
Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.